Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iqbal dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan NIM 22842000039. Ya, saya di sini akan mengerjakan tugas atau membuat video. Tugas metrologi industri, yaitu membuat video tentang penjelasan dari micrometer scrub. Dan yang pertama, tujuan micrometer scrub. Yang kedua, bagian dan fungsi dari alat ukur micrometer scrub. Dan yang ketiga, cara menggunakannya. Cara menggunakannya bagaimana, atau bedakah dengan alat ukur yang lain seperti jangka sorong atau sejenisnya. Dan yang keempat, cara membaca hasil ukuran atau pengukuran dari hasil pengukuran micrometer scrub. Dan yang kelima, yaitu cara kalibrasi alat ukur micrometer scrub. Yang pertama, yaitu pengertian dari micrometer scrub. Pengertian micrometer scrub yaitu alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian micrometer scrub bisa mencapai 0,01 mm. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Saat itu, ia membutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong untuk mengukur jarak sudut antar bintang melalui teleskop. Walaupun micrometer scrub ini mempunyai kata mikro, namun alat ini tidak dapat dipakai untuk menghitung suatu benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada micrometer scrub ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, yang berarti kecil. Selanjutnya yaitu fungsi dari micrometer scrub itu. Fungsi micrometer scrub adalah sama seperti fungsi alat ukur jangka sorong dalam menghitung suatu panjang, tebal, dan diameter sebuah benda. Hanya saja tingkat ketelitian alat ukur mikrometer lebih tinggi 10 kali lipat daripada jangka sorong. Jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian sebesar 0,1 dan ketelitian alat ukur mikrometer mencapai 0,01, sehingga mikrometer lebih baik daripada jangka sorong. Ya, selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan micrometer scrub. Prinsip kerja micrometer scrub adalah menggunakan suatu scrub untuk memperbesar jarak yang terlalu kecil untuk diukur secara langsung menjadi putaran suatu scrub lain yang lebih besar dan dapat dilihat skalanya. Berikut cara menggunakan micrometer scrub. Di sini saya tidak menggunakan micrometer scrub, tapi setidaknya nanti saya akan memberikan gambar, maksudnya tidak mempunyai micrometer scrub, yaitu nanti saya akan menampilkan gambar atau video saja daripada susah untuk mengawang atau menjelaskan tanpa adanya alatnya. Saya akan menjelaskan atau membacakan, yaitu yang pertama, objek yang diukur diletakkan menempel pada bagian poros tetap. Yang kedua, kemudian bagian timbel diputar sehingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Yang ketiga, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Yang keempat, setelah itu
pastikan bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros. Yang kelima, kemudian hasil pengukuran dapat dibaca skala utama dan skala nonius. Untuk membaca nilai pada micrometer scrub, ada dua bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama, skala utama terdiri dari skala 1, 2, 3, 4, dan 5, maksudnya milimeter, dan seterusnya, yang berada pada bagian atas, dan nilai tengah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 5,5 mm, dan seterusnya, yang berada di bagian bawah. Yang kedua, skala putar atau skala nonius. Terdiri atas skala 1 sampai 50. Setiap skala putar atau skala nonius berputar mundur satu kali putaran pada skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga dari logika tersebut dapat diperoleh satu skala putar sama dengan 1/100 mm sama dengan 0,01 mm. Untuk melihat kedua bagian tersebut dapat dilihat dari sleeve atau maksudnya untuk skala utama dan timbel untuk melihat skala nonius. Ya, selanjutnya cara membaca micrometer scrub. Yang pertama, silahkan letakkan micrometer scrub satu arah sehingga bisa dilihat dengan jelas. Yang kedua, baca skala utama dari micrometer scrub tersebut. Di bagian atas garis menunjukkan angka bulat milimeter seperti 1 mm dan seterusnya. Sedangkan pada garis skala bawah menunjukkan bilangan 0,5 mm. Dari gambar di atas, garis skala atas menunjukkan angka 5 mm dan garis skala bagian bawah menunjukkan 0,5 mm. Jumlahkan kedua sisi atau hasil di atas, maka skala utama pada mikrometer di atas menunjukkan angka 5,5 mm. Selanjutnya, baca skala nonius atau skala putarnya, yaitu garis yang berada tepat segaris dengan garis pembagi pada bagian skala utama. Pada gambar di atas, skala nonius menunjukkan angka 30 dikalikan dengan 0,01 mm, sehingga skala noniusnya menunjukkan 0,03, maksudnya noniusnya menunjukkan 0,30 mm. Kemudian dijumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan hasil pengukuran dari jumlah skala nonius. Misalnya 5,5 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 5,8 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari micrometer scrub. Yang pertama, poros tetap yang berfungsi sebagai merupakan bagian micrometer scrub yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Yang kedua, poros geser. Poros geser adalah bagian dari micrometer scrub yang berfungsi sebagai penekan benda yang diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang diukur.
Ketiga, pengunci. Pengunci adalah bagian dari micrometer scrub yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. Yang keempat, skala utama. Skala utama adalah bagian yang sering kamu lihat menggunakan micrometer scrub. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Yang kelima, skala nonius. Skala nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, atau meteran karena nilainya sangat kecil. Dan yang keenam, pemutar. Pemutar adalah bagian micrometer scrub yang berfungsi memutar kiri atau ke kanan suatu proses poros geser. Yang ketujuh, bingkai. Bingkai merupakan bagian micrometer scrub yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Material penyusun bingkai dipastikan tahan terhadap perubahan suhu lingkungan agar tidak mudah memuai atau menyusut. Oleh karena itu, bingkai dilapisi dengan plastik untuk mengurangi terjadinya transfer panas dari tangan sekalipun. Dan ini gambar yang tadi akan saya tampilkan. Seperti itu contohnya. Cara menghitung micrometer scrub. Ini soal 1. Berapa hasil pengukuran dari gambar di atas? Jawabannya, skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya yaitu 6,5 mm. Dengan skala nonius 9 kali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Jadi 6,5 mm ditambah dengan 0,09 mm sama dengan 6,59 mm. Untuk soal yang kedua, berapa ketebalan kawat tembaga yang diukur dengan micrometer scrub berikut? Jawabannya, skala utama sama dengan 1,5 mm dan skala noniusnya 0,30 mm. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi tugas metrologi industri dengan tema mengukur atau menyebutkan bagian-bagian dari micrometer scrub. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dalam pembuatan video. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.